derajat. Buset, dingin banget. Halo teman-teman, saya senang sekali bisa mengumpulkan beberapa video pendek ke dalam sebuah video yang lebih panjang untuk mengenang perjalanan kami ke Holy Land di tahun 2020 kemarin. Nah, kita akan belajar tentang sejarah dunia juga, kemudian juga ikuti perjalanan kami ya. Walaupun ini flashback, tetapi mudah-mudahan masih tetap dapat bermanfaat dan dapat memperkaya ilmu kita bersama. Mari kita lakukan perjalanan ini. Ini hari pertama kita tiba di Jordania. Ayo kawan-kawan. Yang di Gunung Nebo nanti mungkin waktunya sangat mepet sekali.
Sudah lihat fotonya? Alhamdulillah Pak. Cari di Google. Sudah. Sudah lihat. Ada wifi itu. Kurang kencang di belakang. Ada aturan-aturannya resmi punya antara dua bagian bagi dua kelompok. Alhamdulillah yang sudah berumur Raja Hashimi, Kerajaan Hashimi. Apa itu Hashimi? Bukan sashimi ya. Walaupun nama itu sudah lafaz. Bukan kata-kata. Hashimi dari Hashim itu nama suku Arab. Sukunya raja yang suku Hashim yang berasal dari Arab.
pandai yang pandai bahasa Jawa. Dan kebanyakan orang Jordania beragama Islam. Sekitar 94% yang beragama Islam. Islam yang ada di sini itu Islam Sunni. Sisanya yang 6% beragama Kristen. Kristen yang ada di sini di Jordania atau di seluruh Timur Tengah ada Kristen. Kita boleh Protestan tiga. Jordania Bapak Ibu adalah negara yang kecil, luasnya sekitar 90.000 km persegi. Tapi Bersama lebih mau maju bangunan kan?
Kamsahamnida. Itu Korea. Aku mau ke Mohango. Macet ya? Aku sedang bersama bagian. Hah? Ada 2 warna-warni. Itulah manfaatnya kalau bawa adik-adik, bawa ponakan kayak gitu. Hah? Naik ah. Ini kuat. Ini nih. Cuma kalau yang video naikin ya. Berada di kota yang pendatang 6 juta apa 3 juta, Ci? Yang pendatang 3 juta apa 6 juta? 6 juta pendatang dari Palestina. Ya, bangsa Palestina, Israel dan Iran. Irak ya? Iya, 3 jutanya lagi penduduk asli ya. Nah, Iran, Syria, dan Arab ya. Bagi Palestina dengan Palestina, Jordan dengan Israel. Oke. Kalau sendiri ya, Bu? Sudah diralat. Syria, tadi apa? Syria, Iran, Arab. Tapi kan bangsa aslinya Arab, Cacin. Dijajah oleh Prancis dan Inggris selama 28 tahun oleh Inggris. Itu sebabnya penduduk Jordania berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. bahasanya Arab. Arab dan Inggris. Karena dijajah oleh Inggris selama 28 tahun. Terus Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun tidak bisa bahasa Belanda. Kenapa nggak bisa bahasa Belanda? Karena bahasa Jawa lebih keren. Dijajahnya zaman dulu, ratusan tahun yang lalu. Bukan, Ci. Karena bahasa Jawa lebih menarik daripada bahasa Belanda. Sementara orang-orangnya yang generasi 2 generasi atau 1 generasi di atas kita tuh mereka bisa bahasa Arab itu Belanda karena mereka sekolahnya. Kayaknya kita merusak sejarah deh habis ini. Mengganggu. Mengapa orang senang tinggal di Jordan? Karena Jordan itu aman. Sedang menuju ke rumah makan buat makan siang. Sekarang pukul jam berapa sih sekarang? Jamnya Jordan? Tumbuhannya jarang ya. Sangat. Iya, karena kan belum pas. Semoga kagak pengunjung ada main di sini. Sepi ya, kotanya kayak kota mati. Tenang ini kotanya. Mungkin pada kerja kali. Karena kependudukan sama Iya. Indonesia berapa? Hah? Indonesia. 250 juta ya. Langsung lagu Roma Irama 2. Padahal udah diangkat 150 juta penduduk. Udah 200-an juta. 280 kali. soalnya kita negara turun lagi ya. Kalau kita coconya rumah jangan mampu. Kita haji pada ibu rumah ya kan. Iya, benar-benar. Nah, makanya rumahnya kayak gitu. Itu main buahnya
cukup tidur ya. Gak usah tidur, ngapain? Nanti tidur di Indonesia. Aduh, punggungnya udah sakit nih. Pesawat aja. Jangan, nanti jadi nggak sehat. Kita kan harus sehat. Tetap harus tidur supaya apa fotonya bagus. Apa lagi hubungannya? Jordania adalah negara terendah, berada 400 meter di bawah permukaan laut. Zaitun ya? Oh, zaitun. Zaitun loh. Laut. Saya kira zaitun tuh kayak pohon palem. Enggak, pohon palem malah kayak itu kurma. Nice itu ya, zaitun yang masih muda ya. Zaitun seger kayak gimana ya pengennya? Gimana kalau ketemu ya? Ini di mall, di supermarket, di mall gak ada juga ya di sini. Jarang masuk ada. Toko mall, mau ke gitu. Ini gimana bikinnya? Mau kodoknya mau? Ya, kan pohon dong. Gak ada. Boro-boro ya? Ada di dalam tanah ya. Ada ya, gak ada ya. Oh, mana mau ya? Makanya dia Cakep. Cakep banget. pohon zaitun baik. Gak ada lain oh. Tadi ada lewat pohon ara, buahnya kecil-kecil. Tadi ada lewat. Buahnya itu. Aduh, bagus bentar, habis itu terusan. Bapak sering kesini boleh? Hah? Mana? Cobain tuh sini. Vincent. Ini Gunung Nebo. Kita lagi mau ke Gunung Nebo. Cuman dikasih 30 menit. Apa sih namanya? Mia, chẳng tengah ini. Ya. Oh iya. Oke. Ya,去. Dosa. Supaya nggak hilang.
Selain udaranya dingin sekali, anginnya juga kenceng banget. Jadi di antara kita juga harus naik bukit, kemudian juga harus mengejar waktu. Jadi kita lumayan ngos-ngosan ya. Mana Laut Mati? Kiri. Itu bagian utara Laut Mati. Laut Mati tingginya berapa? Ada masih enggak? 400 meter permukaan laut. Ya, jadi Gunung Nebo tingginya sekitar 1200 meter di atas permukaan Laut Mati. Dan daerah yang sebelahnya ada yang bernama Lem sebelah sana. Akhir Timbulan. Melewati Danau Tiberias, melewati daerah ini yang bernama Payutan, akhirnya Sumberjordan dan Muara di Laut Mati. Oke? Dan kalau Bapak Ibu lihat di sana, bisa lihat bukit-bukit yang tinggi di bawah bukit, dan bisa lihat juga gunung-gunung yang tinggi di belakang. Setelah Laut Mati, di belakang Laut Mati bisa lihat gunung-gunung yang tertinggi itu gunung-gunung kota Yerusalem. Dari sini ke Yerusalem sekitar 47 km. Ya, ini bagian dari tanah Kanaan yang kelihatan dari sini. Dan di sini siapa yang meninggal di sini Bapak Ibu? Musa. Nabi Musa. Kapan? Mesir mau ke tanah Kanaan lewat Jordania. Mereka melewati seluruh Jordania dari Laut Merah di selatan sampai di Gunung Nebo. Lewat kota Petra. Di kota Petra ada gunung namanya Gunung Harun. Siapakah Harun? Kakaknya Musa. Kakaknya Musa karena Bani Israel dipimpin oleh tiga orang. Siapa aja yang tiga pemimpin? Siapa aja? Musa, Harun dan Yosua. Yang paling tua itu Harun, meninggal di tanah Edom. Karena waktu itu di Jordania ada 3 kerajaan yang disebut dalam Alkitab suci. Kerajaan Edom, kerajaan Moab, kerajaan Amon. Mereka pakai jalur yang bernama jalur raja yang melewati tanah ketiga kerajaan itu dari Laut Merah sampai di Gunung Nebo. Lewat kota Petra, tanah Edom. Harun meninggal di sana, ditemukan di sana. Kakaknya Musa. Lalu Musa yang bawa Israel dari tanah Edom sampai di Gunung Nebo. Ini puncaknya Gunung Nebo. Kita lihat seluruh tanah Kanaan. Itu mukjizat juga karena dari sini kita tidak bisa lihat seluruh tanah Kanaan. Kita bisa lihat bagian kecil dari tanah Kanaan. Jadi Musa bisa lihat seluruh tanah Kanaan, tapi dia tidak boleh masuk ke tanah. Dan habis itu siapa yang bawa Bani Israel masuk ke tanah Kanaan? Yosua. Ini yang baru dibangun oleh orang Ordo Fransiskan. Yang Fransiskan karena tempat ini dimiliki oleh Ordo Fransiskan sejak tahun 1933.
mereka yang berestorasi merenovasi semua monumen yang ada di sini. Di dalam bangunan ini ada 4 gereja dari zaman Hindu, abad ke-4, ke-5, ke-6. Tapi semua gereja sudah hancur karena dibangun. Hanya yang Ordo Fransiskan mereka membangun bangunan ini untuk melindungi mosaik yang ada di dalamnya yang dari zaman Bizantium. Monumen kedua yang dibangun oleh ular yang merupakan ular tembaga. Sil. Ada di gereja. Lewat sebelah sana. Keluarnya lewat sebelah sini. Cacin, fotoin aku satu di sini. Ini tinggal tekan tombol yang kecil yang warna putih. Ya Allah, dapatkan semua ya. Nanti gantian. Kita sudah turun dari apa namanya? Gunung Nebo. Tempat Musa waktu melihat anak-anak. Iya. Tapi dia tidak bisa Menuju karena dia dosa kepada Tuhan atas peristiwa merubah. iya. Berarti lolos. Ya? Kuisnya lolos. Tiket, pakai tiket nggak? Quick update. Hah, Abdul, tolong saya foto. Ini ada Gunung Nebo. Iya, cantik ya. Istirahat, mandi air hangat dulu ya. Karena hasil taji kalau nyimet ke ha, kia wifi nggak terlalu jalan. Bagus ya. Aduh, bagus banget itu laut laut merah. Banget ya, padahal cuman guru. Mungkin karena saking nggak pernah lihat kali. Kalau udah sering lihat juga udah biasa.
Hah? Ini apa? Nasiran jiwa nih. Kita jiwa Hah? minyak. Minyak lah. Pariwisata. Asin si bindeng-bindeng lebar. Asin ha? Misi bindeng lebar. Iya, udah mulai kira ya. Bindeng. Apa? Suaranya ada suara hidung. Tadi turun pesawat langsung panas, bikin panas. Iya angin sama. Tintanya sayang tinit nasak. Kawanan kambing domba ini. Besok buru-buru lagi kayak gitu nggak ya? Aduh, kalau buru-buru kayak gitu nggak asik. Mm-mm. Video. Tadi apa itu? Kayak kepotret ya? Malah. Aduh, berkelot-kelot. Oh ya, nggak boleh aduh. Lupa. Ini apa namanya? Yordania ya. Iya. Gunung Nebo. Informasinya Madu. Kita belum pindah kota, Sisil. Kita belum pindah kota dari tadi.
selamat datang di negara Israel. Dan di sini ada tim baru, saya kenalkan. Yang cakep ini, ganteng ini, sudah married ya. Namanya Pak Wasim. Ini DPO nomor 1 untuk grup-grup Indonesia. Ya. Kenapa DPO nomor 1? Selamat datang buat rombongan dari Kalimantan dengan pastor pembimbingnya. Mana Bunda Vincent? Benar? Romo Vincent. Belakang. Nah, di belakang ya. Bapak Ibu, ini sudah malam, nanti besok kita kenalin lagi. Bersama rombongan ada 15 orang, total ada 16 orang. Datang dari Petra, ya, kita dari Jordan 3 hari 2 malam di sana. Dan ini di duduk depan ini adalah Romo. Dan satu hal lagi bagi Bapak Ibu yang kemarin datang dari Jakarta, sudah dikasih pita biru tapi belum ada nama. Di sini sudah ada nama ya. Jadi nanti waktu di hotel ada berapa orang ini, 2, 4, 8 ya, nanti mintakan ke saya makan dulu ya, karena perjalanan sampai sana mungkin sudah jam 8:30. Porter turunin bagasi, habis makan baru kita ambil bagasi naik ke kamar ya. Boleh makan sekenyang-kenyangnya ya. Baik Pak Wasim, silahkan. Terima kasih Ya, terima kasih Mas Benny. Oke. Ya, shalom semuanya. Shalom. Selamat datang di Israel, selamat datang di Holy Land, selamat datang di Tanah Suci, Tanah Kanaan, Tanah Nabi-Nabi, Tanah Yesus Kristus. Karena daerah ini, tanah ini mempunyai beberapa nama. Sekali lagi, nama saya Wasim. Saya dari kota Nazaret. Nazaret, tahu Nazaret? Tahu. Ya, tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Ya, Tuhan Yesus juga dia tersebut ya sebagai orang Nazaret. Oke, saudara-saudari, hari ini hari Sabat. Ini saya mau menyampaikan informasi tentang hari ini karena sekarang ini acara kita langsung menuju ke hotel. Ya, kita menuju ke kota Tiberias karena kita menginap di kota Tiberias 2 malam dan nanti makan malam juga di hotel. Nama hotel Lake House. Dari sini ke hotel 45 menit. Tapi saudara-saudari, hari ini hari Sabat. Ya, betul? Ya, tapi hari Sabat buat kita belum selesai. Buat semuanya belum selesai, kecuali buat orang Yahudi. Karena kita berada di Israel, saudara-saudari. Dan di Israel ya ada juga orang Yahudi yang tinggal di sini, atau mayoritas negara Israel, mayoritas penduduknya orang Yahudi, agama Yahudi. Saudara-saudari, orang Yahudi buat mereka hari ini hari Sabat selesai dan buat mereka hari Minggu mulai. Ya, karena hari Sabat mulai hari Jumat sore sampai hari berikutnya Sabtu sore ketika matahari terbenam. Lalu hari Sabat buat mereka selesai dan hari ini buat mereka hari Minggu. Besok saudara-saudari hari Minggu buat kita, ya. Dan besok acara kita ke Hermon, ke gereja-gereja di Danau Galilea atau sekitarnya di ujung utara. Saudara-saudari, perjalanan ini ya mungkin berbeda dengan perjalanan lain di negara lain karena kita akan memfokuskan Alkitab. Kita akan juga datang ke semua tempat kudus, semua tempat yang tertulis juga dalam Alkitab. Semua tempat di sini namanya tempat kudus, tanah suci. Ya, tanah ini namanya tanah suci. Kenapa tanah suci, tanah kudus? Karena Tuhan kita dia lahir di sini, dia jalan juga di sini, dan dia melakukan mukjizat. Lalu juga daerah ini, tanah ini mempunyai nama tanah mukjizat. Saudara-saudari, negara Israel berumur 71 tahun, ya. Negara Israel merdeka tahun 1948. 1948 tahun ini negara Israel akan merayakan tahun 72, ya. Bulan April negara Israel akan merayakan hari kemerdekaan tahun 72. Dan jumlah penduduknya negara Israel 9 juta jiwa. Ya, seluruh Israel. Negara kecil. Ya, berukuran juga kecil. Tidak besar seperti Indonesia. Lalu 9 juta jiwa sedikit. Tapi dari 9 juta jiwa ada 20% orang Arab dan sisanya 80% orang Yahudi. Lalu mayoritas negara Israel orang Yahudi.
Apa artinya orang Yahudi, saudara-saudari? Yahudi artinya agamanya Yahudi. Ya. Lalu agama Yahudi artinya percaya Alkitab, percaya Tuhan, tapi mereka tidak percaya Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Buat mereka Mesias belum datang, saudara-saudari. Lalu mayoritas negara Israel orang Yahudi. 80% dari 9 juta jiwa, sekitar 7 juta jiwa ya orang Yahudi, dan 2 juta jiwa orang Arab yang tinggal di Israel. Arab itu bahasa juga, itu bukan agama, tapi mayoritas orang Arab agama Islam. Lalu di Israel ada orang Yahudi, agama Yahudi, ada orang agama Islam, dan juga ada orang agama Kristen. Dari 2 juta jiwa orang Arab, ya 1.700.000 ya kira-kira orang Arab agama Islam, dan 145.000 orang Arab agama Kristen. Lalu tanah ini ya tanah suci untuk 3 agama monoteis, untuk orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun kita akan memfokuskan Alkitab, tempat kudus, banyak peziarah dari semua negara, ya. Dari seluruh dunia mereka datang ke sini. Kenapa? Untuk melihat tempat suci dan baca Alkitab, memperdalam dalam Alkitab, menambahkan iman. Tapi orang Kristen yang tinggal di Israel hanya 145.000. Lalu 145.000 dibagikan 9 juta jiwa, jadi kira-kira 2% atau kurang dari 2%. Lalu orang Kristen di Israel minoritas, bukan mayoritas. Saya salah satunya ya. Saya orang Kristen juga dari kota Nazaret. Ya, saya rasa ini semuanya capek ya. Atau sebagian sudah tidur. Lalu jangan khawatir, besok saya akan ulang lagi, saya akan menambahkan penjelasan, memberikan penjelasan tentang Israel, sejarah ya. Karena ini sangat penting, ada sejarah rohani dan juga ada sejarah politik. Dua-duanya ini sangat penting. Karena orang juga tinggal jauh, seperti Indonesia jauh dari Israel, tidak tahu atmosfer, suasana di sini, budaya, tradisi di Israel atau di Timur Tengah. Negara Israel, saudara-saudari, terletak di Timur Tengah. Kita berada di Timur Tengah. Yordan juga di Timur Tengah. Tapi negara Yordan, ya semuanya 100% orang Arab. Tapi Israel berbeda, bukan orang Arab. Negara Israel, ya ada orang Yahudi. Ada Yahudi juga lokal, asli dari sini. Dan juga ada orang Yahudi dari seluruh dunia. Dari Afrika, dari Rusia, dari Kanada, dari Eropa Barat, Eropa Timur, ya, dari Cina juga, dari Ethiopia. Dan juga ada orang Arab yang tinggal di sini, juga orang Arab, orang lokal asli yang tinggal di sini. Lalu negara Israel juga budaya di sini ada banyak budaya, tradisi juga berbeda, daerah dengan daerah utara dengan daerah selatan. Dan kita hari ini menuju ke kota Tiberias. Kota Tiberias salah satu kota ya yang namanya tertulis dalam Alkitab, tempat di mana juga Herodes Antipas, ya anak Herodes Agung, membangun kota dan dia menamakan Tiberias untuk menghormati Kaisar Romawi. Tiberias tahun 20 masih, dan dekat kota Tiberias juga ada Danau Galilea. Lalu hotel kita juga terletak dekat Danau Galilea. Danau Galilea yang tertulis namanya dalam Alkitab. Dan Danau Galilea masih asli dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang. Lalu di tempat di mana kita akan datangi besok atau lusa atau hari berikutnya, saudara-saudari, ya semuanya tempat asli. Kecuali kalau saya nanti akan menjelaskan ini tradisi, tidak bisa memastikan, mengkonfirmasikan atau membuktikan. Tapi yang lain semuanya asli. Contoh Danau Galilea. Danau Galilea masih ada air. Lalu namanya Danau Galilea atau mempunyai 4 nama: Danau Galilea, Danau Tiberias, Galilea, Genesaret, Kineret, ya 4 nama Danau Galilea mempunyai. Saudara-saudari, masih asli dari zaman Tuhan Yesus atau sebelum Yesus lahir sampai sekarang.
Ya, saudara-saudari, Israel sekali lagi berumur 72 tahun. Tapi negara Israel merdeka tahun 1948. Sebelum negara Israel merdeka atau sebelum negara Israel mengontrol tanah perjanjian, banyak bangsa yang menguasai tanah perjanjian. Ya, di mana kita sekarang? Sebelum negara Israel, negara Inggris. Negara Inggris menjajah tanah perjanjian dari tahun 1917 setelah Perang Dunia Pertama selesai sampai tahun 1948 atau sampai tanggal 14 bulan Mei tahun 1948. Sebelum negara Inggris, Kerajaan Ottoman. Kerajaan Ottoman menguasai tanah perjanjian selama 400 tahun. Turki sekarang, ya. Ibu kota negara Turki Istanbul, yang dulu namanya Konstantinopel, yang dibangun oleh Konstantin, ya. Apa dia yang dinamakan Konstantinopel. Namanya diambil dari nama Konstantin. Tapi orang Muslim menantikan namanya jadi Istanbul, ya. Abad 20. Saudara-saudari, sebelum Ottoman ada Mamluk, ada Salahuddin, ada tentara perang salib, Islam, Bizantin. Ini saya mulai dari abad 21 sampai Yesus. Lalu Bizantin, Romawi. Yesus lahir pada zaman Romawi. Lalu di sini ada banyak sejarah, ya. Saya akan juga memberikan penjelasan tentang masa Tuhan Yesus zaman Romawi atau juga masa Bizantin. Itu sangat penting buat kita. Kenapa? Karena pada zaman Bizantin agama Kristen menjadi resmi. Dan masa yang kedua untuk orang Kristen itu masa yang namanya tentara perang salib. Abad 11 ketika tentara perang salib membebaskan tanah suci dari orang Muslim. Lalu di Israel ada dua masa untuk orang Kristen. Israel. Dan cuaca besok, ya, dingin sekali. Karena besok kita akan menuju ke Hermon. Lalu cuaca di Hermon lebih dingin dari kota Tiberias. Lalu bagi di kota Tiberias mungkin 8-9 derajat, ya. Siang mungkin 14, tapi Hermon lebih dingin. Hermon mungkin sekitar 5-6 atau 4 derajat. Lalu besok, karena besok acara kita ke Hermon, tolong bawa jaket, ya, topi, sarung tangan, shawl, karena cuaca di Hermon lebih dingin dari kota Tiberias. Kota Tiberias terletak 220 meter di bawah permukaan air laut. Lalu cuaca di kota Tiberias mungkin lebih panas dari Hermon. Ada perbedaan. Hermon, ya, gunung yang paling tinggi terletak 2200 meter di atas permukaan air laut. Lalu Hermon lebih dingin. Tapi juga cuaca minggu ini semuanya dingin. Dan saya sarankan kalau ada payung juga bawa payung. Kemungkinan karena tiba-tiba hujan, tiba-tiba tidak ada hujan. Lalu kalau ada hujan bisa pakai payung. Kalau hujan berhenti, ya, tidak apa-apa. Hotel yang diurus oleh orang Yahudi. Dan juga ini mungkin belum dengar kata kosher tentang makanan. Orang Yahudi, saudara-saudari, tidak boleh makan semua makanan. Ada makanan yang halal, ya. Itu namanya orang Yahudi pakai kata kosher. Dan ada makanan yang tidak halal, ya. Itu namanya tidak kosher. Lalu saudara-saudari, hotel kita makanannya kosher, halal. Apa artinya halal? Halal artinya tidak boleh bawa makanan dari luar ke ruang makan. Sambal tidak boleh bawa ke ruang makan. Apalagi orang Yahudi tidak boleh campur daging dengan keju, dengan susu. Lalu nanti besok sarapan, ya, ada keju, ada susu, ada telur, tapi tidak ada daging, tidak ada ham yang biasa di hotel di Indonesia atau di Eropa. Kenapa? Karena tidak boleh campur daging dengan keju atau susu, jadi najis. Besok saya akan ulang lagi tentang makanan itu. Lalu juga malam ini makanan, ya, makan malam ada daging, ya, ada ayam, tapi pasti tidak ada keju atau susu. Kenapa tidak boleh campur?
Itu namanya makanan halal, makanan kosher. Lalu hotel kita, saudara-saudari, makanannya makanan kosher atau namanya makanan halal. Oke, kita makan malam nanti di hotel. Besok, karena besok kita menuju ke Hermon. Dari hotel ke Hermon sekitar 2 jam. Ya, besok kita harus berangkat dari hotel jam 7. Jam 7, tolong kita di base. Oke. Ya. Kunci kamar di ruang makan. Ya, dan di kunci kamar ada stickers. Ya, di stickers tertulis nomor kamar. Yang bertugas itu hanya tempelkan stickers di bagasi untuk tahu porter ini bagasi taruh di depan kamar nomor berapa. Ya, dan saudara-saudari, nanti porter akan bawa bagasi ke kamar. Kalau porter mau bawa sendiri juga boleh, silakan. Lebih cepat kalau bawa sendiri. Nazaret atau Kinneret sebelah kanan dari kita. Kayaknya cukup cakep nih, jadi cuma dilihat aja, nggak usah dimakan. Asam-asam gitu.
Tiba di hotel, kita disambut dengan makanan sebanyak ini. Bayangkan, kita tuh tiba udah malam dan mengantuk karena kita capek. Karena sudah seharian juga kita perjalanan dari Indonesia sampai akhirnya ke Galilea, Nazareth. Dan malam-malam kita disuguhkan makanan yang begitu banyak. Oke guys, sampai jumpa di episode kedua ya. Ini baru hari pertama loh. Hari kedua lebih seru lagi. Kita akan pergi ke gunung es. Nanti aku akan cerita. Kemanakah kita? Ditunggu ya. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Oke, supaya aku bisa bikin video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Tapi seri kali ini adalah perjalanan Holy Land yang kami lakukan di tahun 2020. Pas sebulan kemudian Indonesia dinyatakan untuk mulai lockdown. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita dibawa ke Holy Land sebelum pandemi merebak. See you guys, God bless you, stay safe, stay healthy, and stay positive. Dadah.